kriteria mahasiswa itu sukses. Itu kata salah seorang senior saya. Dan saya meyakini itu sukses secara akademis, sukses entrepreneur, sukses organisatoris, dan sukses pujaan hati. Jadi saya harus sukses untuk 4 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DNK TV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Jumpa lagi bersama saya Vivi di DNK TV bersama Bang Khairil Hafid, seorang staf humas di Rumah Sakit Umum Pusat ya Bang, di M. Jamil Padang. Selamat datang Bang, selamat siang. Selamat siang, Vi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kegiatan hari ini Bang? Lancar Bang? Alhamdulillah seperti biasa, rutinitas dari pagi sampai sore kantor pulang. Ya mungkin itu rutinitas saya. Oke. Nih, beliau ini adalah seorang mantan ketua dari Himpunan Mahasiswa Jurusan BKI ya Bang, di tahun 2009. 2011. 2011 sampai 2012. Iya. Oke. Nah, nih Bang, kami ingin bincang-bincang bagaimana sih Bang proses Abang waktu menjadi mahasiswa, menjadi ketua HMJ dan sekaligus menjadi organisasi luar waktu jadi mahasiswa ya Bang. Ya. Nih, yang ini ditanyakan itu bagaimana sih proses Abang ketika Abang menjadi ketua HMJ di jurusan BKI pada zaman itu? Ya, ini unik sekali. Kalau bagi saya sebenarnya, mungkin sebelum jadi ketua HMJ, mungkin yang lebih menggelitik jadi tanda tanya besar bagi saya, kenapa sih saya memilih BK dulu. Padahal waktu sekolah dulu, waktu aliyah, justru BK ini adalah jurusan yang saya katakan itu bimbingan konsleting, karena BK itu orang-orang konslet adanya di sana. Kenapa? Tapi saya heran juga, kenapa akhirnya saya sendiri yang memilih BK. Dan itu bagi saya sampai hari ini saya menemukan jawabannya baru mungkin sekitar semester 7. Kenapa saya akhirnya berada di BK. Padahal waktu saya lulus di BK, orang senang kuliah lulus. Saya justru hati saya sedih. Kenapa saya BK? Padahal saya dari dulu waktu saya mondok dulu, saya inginnya fisika. Sementara ini BK. Saya CME lah bahasa awak. Nah, tapi justru saya sendiri BK. Akhirnya upaya itu saya lakukan sampai semester 4, katanya kalau kita IPK di atas 3,5 kita bisa pindah jurusan. Jadi saya masih ingin pindah jurusan karena saya pengen fisika, karena nilai fisika saya dari dahulu saya untuk sains juga lumayan. Makanya saya berusaha. Hingga akhirnya saya semester 1 IPK 36, akhirnya 35. Pokoknya rata-rata IPK saya di atas 3,5 sampai semester 4. Dan tibalah saatnya saya untuk menentukan pilihan maksudnya pilihan untuk pindah jurusan, menawarkan untuk pindah. Ternyata saya, karena di samping saya selama 4 semester itu saya aktif dengan kegiatan keorganisasian, dengan HMJ, dengan kegiatan senior-senior yang lainnya. Saya berkumpul untuk mengaktualisasikan diri. Jadi di sana akhirnya mereka mempercayai saya untuk menjadi salah satu calon kandidat ketua HMJ. Iya. Jadi bagi saya terjadi dilematis dalam diri saya. Kenapa dilema? Saya mau pindah semester 5, tapi saya dicalonkan jadi ketua HMJ, orang yang notabene benci dengan BK, dalam tanda kutip tidak suka, harus menjadi orang yang paling perfect cintanya kepada BK. Jadi kan dilema banget ya saat itu. Tapi saya berpikir, toh saya dicalonkan atas dasar orang-orang yang mengusulkan. Karena saya memang sama sekali nggak ingin jadi ketua, cuman saya melakukan proses itu sebaik mungkin. Ketika kita diberikan tanggung jawab, ya maksimal aja dengan tanggung jawab yang diberikan itu. Jangan kita setengah-setengah. Kalau kita sudah menentukan pilihan, ya maksimalkan aja pilihan, sama dengan milih cewek kan. Kalau kita sudah sayang sama dia, terima aja korengnya gimana ya kan, seperti itu. Suka nggak suka ya Bang, kekurangannya diterima semua ya Bang ya. Iya, hingga akhirnya saya akhirnya jadi ketua HMJ. Saya lucu aja, jadi ketua. Akhirnya saya di sana berubah pikir saya ketika semester 5 lagi, saya harus mencintai BK ini. Alhamdulillah akhirnya saya tamat juga walaupun harus 11 semester. Wih, 11 semester. Berarti cukup lama juga ya Bang. Kenapa sih Abang, kan IPK-nya tinggi nih.
3,5 ke atas. Iya. Seharusnya bisa tuh tamat 3,5 tahun ya, 3,5 tahun ya Bang ya. Iya. Itu kenapa nggak pilih 3,5 tahun aja, milih 5,5 gitu kan? Iya. Itu merupakan suatu hal yang lumrah lah untuk anak-anak yang di atas 3,5 tuh. Iya. Karena kan biasanya nilainya bagus. Kan- Karena gini, Mm-mm. waktu saya kuliah ada 4 kriteria mahasiswa itu sukses. Itu kata salah seorang senior saya. Dan saya meyakini itu sukses secara akademis, sukses entrepreneur, sukses organisatoris, dan sukses pujaan hati. Jadi saya harus sukses untuk 4 itu, baru saya sarjanakan badan ini. Artinya ketika saya sudah dalam artian tanda kutip sukses di sini kita memaknai bahwa apa yang kita inginkan itu tercapai, bisa dikatakan sukses. Memang relatif, tapi bagi saya apa yang kita inginkan itu tercapai ketika akademik saya tamat dengan IPK 3,56, saya pikir itu udah mencapai saya. Dan saya juga, makanya saya aktifkan diri juga dengan organisasi. Akhirnya saya ada jadi ketua umum, ketua HMJ, dan pengurus-pengurus lainnya. Dan juga saya juga entrepreneur dalam artian semasa kuliah saya beraktivitas di fotokopi. Jadi harian saya seperti itu selama 5,5 tahun. Nah, cuman yang keempat ini memang gagal. Tapi saya pikir itu hanya bungkus. Yang penting 3 ini yang prinsip. Berarti sukses di kerja, kuliah, dan organisasi, tapi patah di bagian hati ya Bang ya. Iya. Tapi Bang, ini menarik juga kan, selain aktif di organisasi, aktif di kuliah kan, juga kerja. Iya. Bagaimana tuh? Apa sih dilema Abang ketika itu? Apa sih tantangannya gitu? Bagaimana bisa meluangkan waktu untuk itu? Iya. Kerja juga, ya kerjanya dia juga nih. Organisasi jalan juga, kuliah jalan juga. Bagaimana bisa membalanskan waktunya gitu? Ya, gini. Saya pernah dengar dulu waktu sebelum kuliah katanya kuliah itu tidak perlu cerdas. Yang penting itu berpandai-pandai. Kita tak perlu pandai, tapi berpandai-pandai. Jadi ketika saya dalam pikiran saya doktrinnya seperti ini, saya harus sukses secara akademis, saya sukses secara organisatoris, saya harus sukses secara entrepreneur dalam artian bukan mendapatkan uang banyak, tapi saya mampu masa kuliah itu bagaimana saya tidak membebani biaya kuliah harian-harian saya kepada orang tua. Makanya saya waktu itu melakukannya ya memang kata orang itu berpandai-pandai, memang pandai-pandai. Contoh, ketika saya jadi ketua, ada kuliah meresum. Waktu BK itu ada buku apa tuh? Ada tebalnya sekitar 102 halaman atau 110. Jadi sementara besok mau dikumpul, 1 minggu harus dikumpulkan. Saya pikir saya ada kegiatan ini, bla bla bla. Akhirnya, ya maaf, mungkin di sini saya ungkapkan, saya dengan adik-adik organisasi yang sama aktif, kalau ada apa kita sering bincang atau diskusi, ya mungkin karena kedekatan emosional dengan siapapun adik-adik, jadi gaya-gaya saya aja, panjang udah, panjang bang, kok tugas besok ngumpul, besok ada acara. Jadi ketika kondisi itu mereka karena dekat secara emosional, tugas abang, gua maresum paling lama, akhirnya biarlah babuan, akhirnya adik itulah yang membikinkan tugas saya. Jadi saya aman. Besok tugas saya kumpul, acara organisasi lancar. Kerja pun kayak gitu. Karena prinsipnya saya waktu kerja saya dulu nggak ngikat, karena pulang kuliah saya di fotokopi sampai malam, kalau ada proyek saya terima siang, malam kita kerjakan sampai pagi. Baru setelah subuh baru tidur sampai jam 7:30. Masuk kuliah kan 7:30 karena saya tinggal di gerbang kampus. Udah masuk orang semua, saya baru masuk. Memastikan dosen itu. Terus Bang, selain aktif di organisasi kampus, juga aktif di luar kampus ya Bang ya? Iya. Itu di waktu yang bersamaan Abang juga menjadi ketua di kedua-duanya. Itu bagaimana sih Abang bisa membalanskan waktu? Ya, ini ketua di kampus, ketua juga nih HMJ, di luar juga ketua HMI. Sama-sama sibuk ya kan Bang? Iya. Abis itu kerja, pulang kuliah kerja kan? Sangat membuat waktu itu jadi sangat sedikit lah untuk bermain-main ya kan Bang? Apalagi main hati ya. Ya, apalagi main hati. Makanya patah hati ya Bang ya. Iya. Gini. Sebenarnya kata saya tadi, kita harus pandai. Kalau kita ingin menang dalam sebuah permainan itu, kita harus kuasai aturan main. Dan itu memang benar. Ketika kita ingin menang dalam sebuah permainan, kita tidak menguasai aturan main,
maka sah-sah aja kita kalah. Contoh, orang main catur, kalau kita nggak tahu jalannya kuda, jalannya rencong, atau jalannya pion, pasti kita akan kalah. Tapi kalau kita sudah menguasai aturannya, pasti kita bisa. Artinya ketika kuliah, metode kuliah seperti ini. Kalau organisasi seperti ini tipikalnya. Ini akhirnya membalancekan itu, saya belajar berdiskusi dengan kawan-kawan yang lain, akhirnya ya mampulah dilewati dengan kondisi itu. Lagian saya berpikirnya juga seperti ini. Saya boleh tersesat di BK, tapi saya tidak boleh sesat untuk keinginan saya. Jadi saya berteman dengan siapapun itu dalam rangka mencari apa sih potensi-potensi yang ada. Akhirnya saya lompat-lompat dari BK, hobi jurnalistik, mencoba jurnalistik, akhirnya sekarang sudah di rumah sakit kan. Ini nih Bang yang bikin Vivi salpok dari tadi kan, bajunya tuh mereknya RSUP, Dokter Ubi Jamil. Beliau ini alumni BK kan, staf di M Jamil kan. Iya. Bagaimana bisa abang melompat dari dasarnya psikologi ke sosiologi gitu kan Bang? Sangat jauh sekali perbedaannya, walaupun kita satu fakultas nih Bang. Iya, sebenarnya kalau untuk di rumah sakit benang merahnya ada. Benang merahnya ada. Maksudnya sebenarnya alumni BK itu bisa berkiprah di rumah sakit, cuman posisinya kalau di rumah sakit misalnya di M Jamil itu posisinya sebagai rohis, pembimbing rohani Islam. Kita mendampingi pasien yang pasien-pasien yang punya masalah itu dalam kondisi itu. Tapi saya juga nggak tahu kenapa saya nyampainya di Humas. Mungkin berbekal pengalaman dari jurnalistik. Saya pada awalnya mendaftar di M Jamil itu menggunakan ijazah BK untuk penyuluh agama di sana. Tapi nyatanya saya dipanggil untuk Humas. Dan saya pikir karena waktu saya di jurnalistik waktu itu, waktu di jurnalis, saya memang keseharian saya sering di M Jamil, membuat berita M Jamil. Dan saya mendaftar, karena ada kesempatan di M Jamil, saya ingin coba ijazah saya ini laku nggak? Maaf dalam tanda kutip, uji coba saya, karena saya uji coba aja jurusan. Ijazah saya ini bisa nggak? Karena kalau untuk jurnalis, kalau untuk jurnalistik itu kan bebas aja. Untuk jurnalis bebas jurusannya apa. Hingga akhirnya saya mencoba, akhirnya saya dipanggil, tapi lulus cadangan. Tapi mungkin kalau menurut saya tidak waktu itu saya tidak minta bantuan kepada orang rumah sakit, walaupun saya kenal. Karena niat saya dari awal, bisa nggak saya kompetisi jurusan saya ini, bisa nggak di sini. Tapi mungkin karena mungkin ada yang melihat bahwa saya pernah di sana, saya kemampuan jurnalistik, sementara di rumah sakit itu tidak ada yang mampu. Akhirnya saya dipanggil oleh SDM-nya, sehingga saya sampai hari ini saya berkiprah untuk masalah di Humas, seperti bikin konten, pemberitaan, atau termasuk menyelesaikan keluhan. Jadi saya menganggap seperti ini. Ketika saya sudah di rumah sakit, sebelumnya saya jurnalistik. Waktu jurnalistik itu saya sempat meninggalkan BK. Karena BK itu kan bagian penyuluhan, menyelesaikan masalah. Akhirnya ketika saya berada di rumah sakit justru dua. Satu berbicara hobi saya hobi jalan-jalan, kayak jurnalis, saya hobi komunikasi dengan orang banyak. Justru keilmuan saya di rumah sakit untuk menyelesaikan masalah terpakai. Jadi keduanya balance. Saya pikir mungkin itu hikmahnya. Jadi saya menerima tawaran. Makanya ketika ada kesempatan, jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Barangkali untuk kesempatan lain kesempatan yang sama di keadaan yang berbeda kita akan menemukannya. Ini Bang, tadi kan ada abang yang nyebut jurnalistik ya kan? Ya. Berarti abang pernah terjun di dunia jurnalistik? Ya, 3,5 tahun. Wah, itu di Padang Epres ya Bang ya? Ya. Bagaimana abang bisa melompat lagi tuh ke jurnalistik kan, dari BK jurnalistik, dari jurnalistik ke Humas? Keadaan sangat jauh untuk dibalancekan itu Bang. Ya karena saya nggak ada kerjaan waktu itu. Berarti emang sebelum ini udah ketika saya tamat saya nggak gini. Jadi ketika saya tamat sekitar 6 bulan saya nggak, dalam artian mau ngapain sih saya? Kalau seandainya saya pulang kampung, malu sama mak nak mungkin minta pitil ya kan, nak mungkin minta uang. Sementara saya berpikir kalau di rantau lapa parui pasti kita akan berpikir untuk mencari uang. Jadi ketika itu strategi saya untuk bertahan, saya katakan saya lagi cari kerjaan, saya nggak mau memberatkan orang tua untuk meminta biaya. Akhirnya saya memilih tinggal di masjid, jadi garim, karena memang nggak ada uang. Alasan pertamanya memang itu, karena dari dulu saya memang pengen tinggal di masjid, tapi baru kesampean setelah saya tamat. Jadi ketika itu saya tinggal di masjid, jadi ada kesempatan untuk ada kebetulan kawan di haluan, dia yang mentraining saya. Saya
memang berpikirnya gini, buat apa kita mampu mencurahkan pikiran kita mampu secara personal komunikasi sementara kita tidak mampu menulis. Jadi saya berpikir saya mempunyai kemampuan komunikasi, saya mempunyai gagasan, tapi tidak pernah sama sekali saya tuliskan. Artinya dia bilang gini, ketika kita mampu menulis, kita mati, tapi kita akan hidup selamanya. Tapi daripada kita ngomong, mungkin satu generasi itu aja yang bisa dengar ucapan kita. Generasi selanjutnya nggak akan pernah kena kita. Maka saya tertarik jurnalis. Maka saya belajar, akhirnya memilih di haluan. Saya training 3 hari, akhirnya mungkin karena saya fokus, akhirnya saya disuruh masuk lamaran. Tapi dasarnya saya mungkin orangnya aneh dalam tanda kutip. Saya coba masuk ke lamaran kepada Express. Sebab saya berpikir sederhananya seperti ini aja. Kalau di haluan saya punya senior. Kalau di Padang Express saya nggak punya senior. Saya pikir ada salah seorang senior saya juga ngomong seperti ini. Kalau seandainya talu satu keranjang itu pecah maka akan rusak sadanya. Artinya apa? Ketika saya tidak mampu menunjukkan diri saya di haluan, akan malulah senior saya di sana. Makanya saya lebih baik saya berada di kondisi yang antah berantah. Dalam artian saya sendiri, saya ingin membuktikan bahwa bisa nggak saya. Yang jelas saya coba hingga akhirnya saya memilih Padang Express. Makanya saya yakinkan kepada senior saya bahwa kita satu titik kita jauh, tapi kita bisa mengambil benang merah, titik menjadi garis bersatu dengan garis menjadi bidang menjadi ruang. Jadi kita adalah satu. Jadi kita akan bertemu nanti. Alhamdulillah senior saya nerima, akhirnya saya bekerja di Padang Express. Sangat jauh-jauh ya Bang, trainingnya di haluan, kerjanya di Padang Express, habis itu terjun di dunia jurnalistik dari BK pula kan. Sangat jauh lah itu dasar keilmuannya ya Bang ya. Tapi nih Bang, satu lagi pertanyaannya Bang. Selain Abang kerja di rumah sakit kan, bagian humas, Abang juga aktif di organisasi masyarakat, yaitu di IPTI ya, sekarang di ketua bidang ya Bang ya. Ketua bidang pengabdian masyarakat. Di situ tuh bagaimana sih Abang bisa balance antara waktu kerja, waktu organisasi? Mungkin kalau organisasi masyarakat itu lebih padat kerjanya dibandingkan organisasi di waktu mahasiswa ya Bang ya. Nah, bagaimana Abang bisa membagi waktu di situ? Sekarang ini juga udah berkeluarga juga kan? Nah, alhamdulillah. Keluarga iya, kerja iya, organisasi masyarakat aktif juga. Nih, bagaimana Abang bisa membagi waktu-waktunya di situ gitu? Saya pikir gini, kampus itu adalah miniatur negara, ya kan? Jadi namanya miniatur tempat latihan. Karena saya pikir waktu kuliah saya sudah repot dulu, bisa mengatur waktu, meluangkan waktu itu sulit, mencari waktu luang itu sulit, tapi meluangkan waktu itu sangat penting. Artinya waktu kuliah saya biasa membiasakan diri dengan sibuk organisasi, dengan sibuk kuliah, dengan sibuk kerja maupun mungkin ada yang dekat. Nah, jadi saya membalancekan itu. Yang penting kita pahami aja ini kondisinya seperti ini. Mana yang menjadi prioritas dulu? Ya, prioritas kita harian kita kerja. Secara koordinasian kalau di pengurusan IPTI saya memang saat sekarang ini baru dilantik kemarin. Jadi kita belum begitu maksimal. Jadi tapi kita komunikasikan sudah enak. Jadi kita untuk rapat-rapatnya bisa via Zoom dan lain-lain sebagainya. Untuk istri yang penting kita meyakinkan. Makanya sebelum memilih itu panjeklah dahansa sampai ke dahan-dahannya. Artinya kenalilah pasangan kita, kenalkan diri kita kepada dia, kita ini seperti ini. Siap enggak dia nerima? Kalau dia enggak siap nerima, tinggalkan aja. Ya, alhamdulillah istri saya dapatkan seperti itu. Ketibo diurek lah, dicari ke dalamnya, ketibo di dahan lah sampai ke ujungnya. Gitu. Alhamdulillah dia nerima. Nah Bang, mungkin masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan Evi yang bakal ditanyakan, tapi sayangnya waktunya udah habis Bang. Oke, siap. Lain waktu mungkin ada waktu Abang luang lagi, kita bisa podcast lagi di sini. Mungkin kami di sini juga menunggu Abang nantinya untuk pengalaman berikutnya. Tapi untuk hari ini kita cukupkan sampai sini Bang. Terima kasih. Baik kawan-kawan DNK TV, sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama Abang Khairan Hafidz. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi motivasi untuk kita bersama. Saya Vivi dan kru pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.